Shalom dan selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat hari yang indah. Dan kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berkat Tuhan melimpah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Juga kembali bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, bicaralah kepada setiap kami melalui pesan-pesan firman-Mu yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah hati yang baru. Firman Tuhan diambil dari Yeskil 36 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita sebagai orang percaya untuk lebih bersungguh-sungguh memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan setiap saat. Mengapa? Selain memang perintah Tuhan yang harus kita taati, hal itu juga dapat menolong kita di saat kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi apabila hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita tidak lagi kecewa, frustasi, dan menggerutu kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan yang sudah menyatakan dari semula bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membuka tanah baru. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Bapak Ibu Saudaraku, membuka tanah baru berarti harus terlebih dahulu membajak, menggali, dan kemudian mengairi tanah itu. Lalu kerikil dan berbatuan yang ada harus disingkirkan, sehingga tanah yang keras menjadi lunak dan siap untuk ditaburi benih. Juga segala rumput-rumput liar, ilalang yang semula tumbuh harus dibabat habis dan dibakar. Begitu juga kehidupan kita, hal-hal yang tidak baik dan dapat merusak harus dibersihkan sampai tuntas, sehingga tanah hati kita benar-benar dalam kondisi yang baik. Segala sifat dan kebiasaan buruk harus ditinggalkan, diganti dengan sifat dan karakter Kristus. Jadi ada waktu merombak, ada waktu untuk membangun. Setelah tanah kita dibuka, tiba waktunya
mencari Tuhan sampai Dia datang dan menghujani kita dengan keadilan-Nya. Ini membutuhkan waktu. Dalam masa-masa penantian inilah kita harus bersabar dan bertekun sampai Tuhan menggenapi janji-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekarang ini bukan saatnya membuang-buang waktu dengan percuma untuk hal-hal yang tidak berguna. Setiap detik, menit, jam, dan hari dari kehidupan kita harus kita pergunakan secermat mungkin untuk mencari perkara-perkara surgawi yang berguna bagi keselamatan jiwa kita. Saudaraku, kita ingin menikmati keadilan dan janji Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur Engkau memberi hati yang baru dan hati yang taat kepadamu. Roh Kudus, ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami mengerti akan isi hati-Mu dan tetap melekat kepadamu di setiap waktu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.